Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan modul 3 dengan judul konstruktur dan keyword static. Pemrograman berbasis objek. Perkenalkan, nama saya Farah Nazela, NRP 24411000161, dosen pengampu Sofia Hardi, Skom MT, dan asisten Ramadan Koordinator tanggal praktikum tanggal 23, disetujui tanggal 29. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Java adalah bahasa pemrograman yang dapat membuat seluruh bentuk aplikasi desktop, web, mobile, dan lain sebagainya, sebagaimana dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman lainnya. Dan pemrograman Java ini dibuat oleh James Gosling pada tahun 1995 sebagai bagian dari Sun Microsystems Java Platform. Java merupakan bahasa tingkat tinggi atau high level language. Maksud dari bahasa tingkat tinggi adalah suatu bahasa pemrograman yang dibuat tidak untuk dapat dimengerti oleh mesin atau assembler, namun juga dapat dipahami oleh manusia. Konstruktur adalah metode khusus yang akan dieksekusi pada saat pembuatan objek atau instansi. Biasanya metode ini digunakan untuk inisialisasi atau mempersiapkan data untuk objek. Sedangkan keyword static adalah dalam pemrograman berfungsi untuk agar metode dan variabel akan menjadi kelas atau milik kelas bukan milik suatu instansi. Dengan kata lain, tidak perlu membuat instansi untuk memanggil metode dan variabel. Tujuan dari praktikum ini, mahasiswa mampu memahami konsep konstruktur dalam pemrograman berorientasi objek serta mampu mengimplementasikannya. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep keyword static dalam pemrograman berorientasi objek serta mampu mengimplementasikannya. Bab 2, dasar teori. 2.1a, konstruktur. Pengertian atau konsep dari konstruktur adalah metode yang secara otomatis dipanggil atau dijalankan pada saat new dipakai untuk menciptakan instan kelas. Atau dengan kata lain, konstruktur adalah yang pertama kali dijalankan pada saat objek pertama kali dijalankan atau diciptakan. Jika dalam sebuah kelas tidak terdapat konstruktur, maka secara otomatis Java akan membuat secara default konstruktur. Sama halnya dengan metode, konstruktur dapat memiliki satu atau banyak parameter maupun tanpa parameter. Hal mendasar yang perlu diperhatikan yaitu A. Nama konstruktur sama dengan nama kelas. B. Tidak ada return yang diberikan ke dalam konstruktur signature. C. Tidak ada return statement di dalam tubuh konstruktur. Ini contoh programnya. Lanjut, 2.2 back keyword static. 1. Pengertian atau konsep dari keyword static. Dalam pemrograman Java, keyword static digunakan untuk mengakses variabel ataupun metode, prosedur, atau fungsi pada kelas tertentu tanpa membuat suatu objek dari kelas itu. Umumnya untuk mengakses member dari kelas lain, tapi dengan menggunakan keyword static, kita dapat langsung menggunakan member kelas lain. Keyword static bisa digunakan untuk variabel ataupun metode. Static member adalah variabel atau metode yang bukan milik dari suatu objek, melainkan milik dari kelas. Bentuk umumnya, static void nama, metode, static, buka kurung, tutup kurung. Metode yang dideklarasikan sebagai static memiliki aturan sebagai berikut. Yang pertama, hanya dapat dipanggil oleh metode lain yang juga adalah static method. Yang kedua, hanya dapat mengakses atribut static. Yang terakhir, tidak dapat menggunakan keyword this dan super karena kedua keyword ini menunjukkan ke suatu instansi tertentu, bukan pada saat sebuah objek. Contoh programnya, kelas makanan dan kelas makanan khas Madura. Berikut tampilan kelasnya.
Kelas makanan. Pada kelas makanan, metode diset sebagai static dengan parameter makanan dan harga. Nah, contohnya public class makanan. Di sini ada static void Madura, string nama, integer harga, sistem out, print line, nama makanan sama dengan string tambah nama, sistem out, print line, harga RP, string ditambah harga, sistem out, print line, string kosong. Di sini kelas makan khas Madura ada sate, ada campur, soto, dan rujak, dan macam-macam harganya. Bab 3, tugas praktikum 3.1 soal. Yang pertama, buatlah aplikasi data mahasiswa sebagai berikut. A. Masukkan nama universitas, buat static variabel dan static method setter genternya. B. Masukkan data mahasiswa, NIM, nama, alamat, jurusan, dengan kode jurusan 61 matematika, 62 biologi, 63 kimia, 64 fisika, 65 teknik informatika, dan 66 sistem informasi. Apakah Anda ingin memasukkan data lagi? Iya, ya, dan tidak. Jika user memasukkan Y, maka lanjut untuk memasukkan data mahasiswa lagi, dan jika user memasukkan data tidak, maka aplikasi berhenti. Desainlah aplikasi data mahasiswa tersebut dengan konsep konstruktor dan inheritance. Tentukan parents class dan child class. Setelah itu, implementasi kelas-kelas yang telah didesain dengan membuat program sederhana yang memiliki fasilitas entry data mahasiswa dan melihat daftar mahasiswa yang telah dimasukkan. Berikut source code-nya. Ini hasil outputnya. Oke, langsung saja kita lanjut ke pemrogramannya biar lebih paham. Di sini yang pertama kita buat package-nya dengan modul 3 dan public class-nya data mahasiswa, extend data univ, static string alamat, static string jurusan, public static string get alamat, return alamat, dan public static void set alamat, string alamat, dan data mahasiswa titik alamat sama dengan alamat. Public static string get jurusan, return jurusan, public static void set jurusan, string jurusan, data mahasiswa titik jurusan sama dengan jurusan. Ini tidak akan menghasilkan sebuah run karena ini bukan main class, ini kelas. Sama halnya seperti ini. Yang di data mahasiswa ini adalah data univ. Yang pertama, package-nya tetap modul 3. Di sini kita hanya akan membuat main class, yaitu public class-nya data univ, static string univ, static string nama, static string NIM, univ NIM nama. Public static string get univ, maka akan terulang univ, dan public static void set univ string univ, data univ di titik univ sama dengan univ. Public static string get name, maka returnnya name, dan public static void set name string name, dan data univ titik name sama dengan name. Public static string get nama, return nama, dan public static void set nama, string nama, dan data univ titik nama sama dengan nama. Langsung saja ke
Langsung saja ke ini dia. Di sini kita akan membuat kelas main. Package-nya tetap modul 3, dan di sini ada import java until scanner, public class-nya main, public static void main string args args string lanjut sama dengan y, dan while perulangan lanjut titik equals y, scanner input sama dengan new scanner system in system out print line, membuat garis atas, dan ini input data, ini garis bawah, dan ini string kosong ini menandakan jarak antara program satu dengan program yang lain. Setelah itu sistem out print line universitas, name, nama, alamat, data mahasiswa, titik univ, name, nama, alamat, ini diinputkan next line, dan sistem out print line daftar kode jurusan matematika G61, biologi 62, kimia 63, fisika 64, teknik informatika 65, dan sistem informasi 66. Nah, sistem out print line kode jurusan, data mahasiswa, titik jurusan sama dengan input next line. Setelah itu sistem out print line ini membuat garis sama seperti yang di atas, dan di sini sistem out print line universitas, perulangan lagi, universitas name, nama, alamat, dan switch data mahasiswa get jurusan. Case 61, maka sistem out print line-nya jurusan sama dengan matematika. Dan break case 62 berarti kode jurusannya biologi. Dan case 63 kode jurusannya kimia. Case 64 kode jurusannya fisika. Case 65 kode jurusannya teknik informatika, dan case 66 kode jurusannya sistem informasi. Default sistem titik out print line kode jurusan tidak valid, maka sistem out print line kosong. Langsung sistem out print line, apakah Anda ingin memasukkan data lagi? Jika Anda klik iya, iya, maka terpilih iya, dan jika mengklik tidak, maka akan langsung sukses. Biar tidak pusing, langsung kita biar lebih paham, mari kita run saja programnya. Nah, ini kan tadi garis yang telah saya jelaskan tadi, Universitas UTM, NIM 1234556, namanya seumpama Farah, alamat Sumenep. Nah, di sini saya akan disuruh memilih daftar kode jurusan apa, entah itu matematika, biologi, kimia, fisika, teknik informatika, dan sistem informasi. Saya di sini memilih 66, berarti sistem informasi. Nah, Universitas UTM, NIM 1234556, nama Farah, dan alamat Sumenep. Jurusan yang telah saya tadi pilih adalah sistem informasi. Di sini ada apakah Anda ingin memasukkan data lagi? Jika saya klik A, maka saya akan melanjutkan seperti yang awal tadi. Saya memasukkan universitas, NIM, nama, alamat, dan daftar kode jurusan. Jika saya memilih tidak, memasukkan data tidak, maka saya akan di sini tertera build successful, total time 1 menit 10 second. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.